Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Inzaghi, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi akuntansi dan NIM 2181212144036. Untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Administratif saya, di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai administrasi etimologi dan lingkungan organisasi. Yang pertama adalah pengertian administrasi. Administrasi adalah hubungan dengan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang dicita-citakan. Selanjutnya adalah administrasi secara etimologis. Administrasi secara etimologis dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah administratio, yang kedua adalah administer, yang ketiga administrare, yang keempat administro, yang kelima administrator, dan yang keenam owner atau pemilik. Administratio adalah kesatuan harta, kekayaan, dan personil. Lalu yang kedua adalah administer, melayani dan melaksanakan segala kegiatan yang selaras dengan kebijakan pemilik atau atasan. Yang ketiga adalah administrare, yaitu kegiatan tulis-menulis tata usaha yang berupa klasifikasi, inventaris, pembukuan, dan penyimpanan data yang diperlukan untuk pelayanan. Yang keempat, administro, yaitu kegiatan pengolahan sumber daya manusia seperti merencanakan, memimpin, mengawasi, dan kegiatan lainnya. Lalu yang kelima ada administer, yaitu orang yang bertugas dalam menjalankan semua kegiatan administrasi. Dan yang terakhir adalah owner, atau pemilik maupun pemimpin suatu organisasi atau kelompok yang dapat berupa perusahaan maupun organisasi sosial. Selanjutnya adalah keseluruhan proses administrasi. Yang pertama adalah thinking proses, yaitu berupa kebijakan atau strategi dan juga manajer. Yang kedua adalah operasional proses. Operasional proses itu terdiri dari substantif pokok dan juga tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Lalu yang ketiga adalah auxiliary process, ataupun bisa disebut juga dengan pelayanan. Lalu materi selanjutnya adalah unsur-unsur institusi, yaitu komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah administrator. Administrator ini berada di pucuk pimpinan. Administrator ini bisa juga sebagai owner ataupun direktur suatu perusahaan. Yang kedua adalah manajer. Nah, manajer ini berada satu tingkat di bawah administrator. Contohnya itu seperti executive manager dan operative manager. Yang ketiga adalah supervisor. Supervisor ini bertugas untuk mengawasi kinerja para pegawai sehingga kinerja organisasi pun tetap terjalan dengan apa yang sudah direncanakan. Yang keempat adalah staff. Staff itu bertugas memberikan ide-ide, saran, dan juga pemikiran untuk membantu pengambilan keputusan, sehingga kebijakan dapat diputuskan tanpa ada perselisihan dan juga keuntungan di satu sisi saja. Yang terakhir adalah worker. Worker ini memiliki tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan juga worker adalah komponen yang penting sehingga semua kinerja dapat berjalan dengan baik dan tujuan pun akan tercapai. Selanjutnya adalah lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah unsur atau elemen di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan organisasi. Jenis-jenis lingkungan organisasi bisa dibilang cukup banyak,
Yang pertama itu adalah pesaing, kemudian ada pelanggan, pemasok, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, pemerintah, kondisi ekonomi, dan juga keamanan. Lalu, setelah jenis-jenis lingkungan organisasi, juga terdapat dimensi lingkungan. Nah, dimensi lingkungan yang pertama itu adalah kompleksitas, yaitu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kemudian yang kedua adalah stabilitas, yaitu kecepatan perubahan lingkungan yang juga mempengaruhi organisasi. Lalu yang terakhir adalah ketidakpastian lingkungan. Nah, ketidakpastian lingkungan ini adalah interaksi antara dua lingkungan yang membuat pemimpin organisasi sulit memprediksi arah perubahan lingkungan. Jadi, ketidakpastian lingkungan ini membuat rencana-rencana yang sudah diatur oleh pemimpin terkadang menjadi berbelok, sehingga perlu disesuaikan kembali dengan apapun yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Lalu, organisasi yang akan saya analisis mengenai prinsip dan lingkungan organisasinya yaitu PT Eka Boga Inti, atau biasa kita sebut dengan Hokben. Nah, Hokben ini merupakan salah satu dari organisasi privat yang ada di Indonesia. Lalu, kita langsung saja mengenai thinking proses Hokben. Nah, Hokben menjanjikan makanan nuansa Jepang yang bertemakan bento atau bekal. Lalu yang kedua adalah operasional proses. Operasional proses yang dilakukan oleh Hokben yaitu menjaga kualitas dan konsistensi produk dari waktu ke waktu dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Kemudian, auxiliary process. Hokben, selain berfokus dengan makanan, Hokben juga melayani berbagai event kecil seperti ulang tahun atau catering di luar restoran. Lalu kemudian, struktur organisasi Hokben. Yang pertama adalah administrator. Administrator Hokben yaitu adalah direksi pusat Hokben. Kemudian yang kedua adalah manajer. Untuk manajer ini adalah manajer wilayah. Kemudian supervisor. Supervisor ini adalah kepala manajer cabang yang mengawasi setiap cabang yang ada di Indonesia. Kemudian worker. Worker ini adalah pegawai-pegawai yang membantu kinerja dan juga menjalankan semua kinerja dari Hokben. Lalu staff. Staff adalah bagian yang memberikan pelayanan terhadap pelanggan, seperti contohnya yaitu customer service dan juga kasir. Lalu yang terakhir adalah kompleksitas dan stabilitas Hokben. Untuk kompleksitas Hokben ini, Hokben memiliki banyak sekali pesaing, tetapi dengan cita rasa yang konsisten setiap tahunnya dan juga cita rasa yang sudah membekas di hati para pelanggan Indonesia, Hokben tetap unggul dari pesaing-pesaingnya. Kemudian stabilitas. Hokben telah membuka banyak sekali cabang di penjuru Indonesia dan juga dalam hal itu membuat Hokben menjadi stabil di posisinya dan juga sektor-sektor lain seperti keuangan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi dari saya mengenai administrasi secara etimologi dan lingkungan organisasi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya sendiri juga masih belajar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.